Ya, bagi kami susah. PKB Gus Dur terlalu lama, ini terlalu dalam yang sudah terjadi. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? Caimin ini menemui Rizik Syihab di markas Petamburan kemarin itu ya. Jujur saja saya jadi semakin yakin bahwa memang Anies Baswedan ini tidak bisa lepas dari pengaruh kelompok radikal dan khilafah. Ya, sekarang publik semua juga sudah pada tahu lah bahwa Front Pembela Islam yang kemudian berubah nama menjadi Front Persaudaraan Islam ini kan bisa dibilang cuma ganti casingnya saja, cuma ganti kulitnya saja. Padahal apa? Padahal isinya atau dalamannya kan sama saja. Orang-orangnya ya sama, cuma itu-itu saja. Paling ya Novel Bamukmin sama Yusuf Marta, bener gak? Makanya ya, kalau kemudian sekarang mereka ini berubah nama dari Front Pembela Islam menjadi Front Persaudaraan Islam, bagi saya pribadi ya, semua ini kan cuma kamuflase saja. Semua ini hanya upaya untuk mengelabui masyarakat. Tapi masalahnya adalah masyarakat saat ini kan sudah pada cerdas semua, kecuali hanya para kadrun yang masih belum hijrah dari kedunguannya. Ya, sekarang kalau kita mau bicara soal sejarah dan rekam jejak, maka harus kita ketahui bersama bahwasanya ya, yang namanya Front Pembela Islam atau FPI, mereka ini kan telah resmi dibubarkan oleh pihak pemerintah sejak tahun 2020. Nah, mengapa mereka ini kemudian dibubarkan oleh pihak pemerintah? Ya, jadi setidaknya ada 6 alasan mengapa pemerintah Presiden Jokowi membubarkan FPI di bawah komando Rizik Syihab. Nah, beberapa alasan tersebut yaitu mengenai isi dari anggaran dasar FPI yang dinyatakan bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Ormas. Nah, selain itu ada banyak sekali pengurus atau anggota ataupun ya yang pernah bergabung dengan FPI. Ternyata apa? Ternyata mereka ini pernah terlibat dengan tindak pidana terorisme. Ya, jadi berdasarkan dari data yang saya baca ya, ada 35 anggota yang pernah terlibat, itu 29 orang diantaranya telah dijatuhi pidana oleh pihak pengadilan. Coba bayangkan saja. Bahkan ya, kalau kita mau bicara soal tindak pidana, maka beberapa anggota FPI bukan hanya telah melakukan tindak pidana terorisme, namun tindak pidana umum lainnya juga sudah sangat sering dilakukan oleh mereka. Dan ini belum lagi bicara soal ADART FPI yang di dalamnya itu terdapat visi misi untuk menegakkan negara khilafah. Coba bayangkan saja, lah ini kan parah sekali. Nah, jadi dalam ADART FPI ini menyatakan bahwa mereka akan menerapkan syariat Islam secara khafah di bawah naungan khilafah Islamiyah menurut manhaj nubuwah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hizbah dan pengalaman jihad. Nah, begitulah kurang lebih isi dari ADART FPI. Jadi ya, kalau saya melihat semua ini, wajar apabila publik banyak yang berpendapat bahwa memang sepertinya FPI ini gak jauh beda dengan HTI. Ya, kalau boleh saya ibaratkan, mereka ini sepertinya memiliki hubungan saudara lah. Ya, sekarang publik juga sudah pada tahu lah bahwa pemerintah juga sebelumnya ini telah membubarkan HTI lantaran tidak sesuai dengan Pancasila dan dianggap membahayakan NKRI. Nah, anehnya tiba-tiba Anies Baswedan dan Caimin sekarang ini malah tampil secara vulgar bermesraan dengan pentolan FPI. Coba. Lah, ini gimana ceritanya coba? Padahal PKB ini kan sekarang satu koalisi sama pihak pemerintah. Dan selama ini FPI ini selalu berseberangan dengan pihak pemerintah. Jadi ya, kalau menurut saya apa yang dilakukan oleh Caimin ini jelas sudah berseberangan dengan apa yang dijalankan oleh pihak pemerintahan Presiden Jokowi. Lagian ya, kalau dilihat secara DNA, FPI dan PKB ini kan sebenarnya bukan dari satu DNA yang sama. Ya, bisa dibilang FPI dan HTI ini kan identik dengan PKS. Nah, sedangkan PKB ini kan identik dengan NU. Ya, identik yang saya maksud ini adalah kultur dan afiliasi politiknya. Jadi rata-rata ya memang seperti itu. Nah, tapi anehnya adalah mengapa ketika Anies Baswedan dan Caimin sudah melakukan deklarasi, namun hasil surveinya ini malah semakin merosot coba.
Kan itu pertanyaannya, benar gak? Apa yang terjadi coba? Ya sekarang coba bayangkan saja ya, coba perhatikan saja. Dari hasil survei terbaru di Jawa Timur misalnya, yang dirilis oleh lembaga SMRC, diketahui bahwa elektabilitas Anies Baswedan ini berada di paling bawah dengan angka hanya 14,2%. Nah ini kan parah sekali, bener nggak? Dan parahnya lagi adalah ketika simulasinya ini dipasangkan dengan Caimin, justru elektabilitasnya ini semakin merosot menjadi hanya 12% saja. Coba bayangkan saja. Nah jadi begini ya, kalau dari 14, Oke, baik, kembali lagi di channel Ujaran TV. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, di video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai edukasi dari Yusuf Muhammad tentang Cak Imin. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana tanggapan saudara-saudara kita setelah melihat cuplikan video ini. Nah, di sini kita akan membacakan komentar yang sangat menarik dari saudara Parjos. Dengan tidak memilih Anies, Imin berarti Anda sudah ikut menyelamatkan bangsa dan negara ini. Tentunya kita tahu bahwa Anies ini tidak cocok untuk dipilih karena backgroundnya kita sudah tahu bahwa selama dia menduduki jabatan Gubernur DKI Jakarta sangat tidak beres. Nah, jadi warga Jakarta juga sudah tahu bahwa Anies ini tidak cocok untuk menjadi presiden di tahun 2024 ini. Saya mendukung Pak Ganjar, menolak kelompok intoleran. Jadi cukup narasi unpadan tentang kegiatan capres lainnya. Coba jangan tersangka buruk, takutnya jika dosisnya terlalu sering malah terkesan menjadi negatif. Kampanye dan jurusan ke black kampanye. Jadi sangat merugikan Pak Ganjar. Politik identitas mulai dimainkan seperti Pilpres 2014 dan Pilgun 2017. Waspada rakyat Indonesia, jangan sampai Indonesia dipilih oleh pemimpin yang didukung oleh kadrut intoleran. Pak Ganjar presiden di tahun 2024 ini. Tentunya di masa 2024 ini, 2023 sampai 2024 akan ada para kadrut yang ikut campur bermain politik identitas. Tentunya kita sebagai warga Indonesia tidak ingin dibodohi oleh yang memiliki sifat-sifat kadrut. Nah, tentunya kita sebagai warga Indonesia dan cinta NKRI janganlah salah pilih, apalagi dikotorin oleh para kadrut. Mas Yusuf, saya sebagai minoritas sangat mendukung pola pikir Mas Yusuf. Meski kita beda keyakinan, mari kita sama-sama bergandengan tangan, saling menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang kita cintai. Salam waras, salam cerdas, salam Pancasila. Pak Ganjar presiden kita di tahun 2024 ini. Tentunya kita sebagai warga negara Indonesia, kita akan menciptakan pola pikir yang sangat nasionalisme. Tentunya kita sudah diciptakan dalam Pancasila. Tentunya satu tapi walaupun berbeda tapi satu. Nah, warga orang nasionalis sehingga bisa menilai yang terbaik untuk negara ini yang kita cintai. Pengkhianat dan perusak bangsa sudah saling menemukan habitnya untuk mendirikan khalifat dengan tujuan memecah belah NKRI. Mari berdoa agar bangsa tercinta ini selalu dalam lindungannya. Mari kita bahu-membahu menggalang untuk menjaga NKRI jangan terprovokasi oleh sekelompok orang yang akan menghancurkan NKRI. Cak Minin ini anak kaya raya, tidak peka terhadap derita orang lain yang terdolimi. Gus Dur di alam sana nangis melihat ulahmu, kelemahanmu. Ayo kaum, kita sebagai remaja milenial tentunya kita akan mendukung orang-orang yang ingin memajukan Indonesia ini. Nah, musnahkan para kadrut, jangan terpengaruh dengan kata-kata kadrut yang mempunyai pemikiran yang egois dan tidak mempunyai nasionalisme terhadap NKRI.
Gara-gara nafsu kekuasaan, uratan malu Imin sudah putus. Aku What Grises Jatim mendukung Pak Ganjar. Memang Pak Ganjar ini the best banget. Tentunya ini adalah sosok pemimpin yang sangat tangguh dan sangat dekat juga kepada masyarakat. Waduh, Cak Imin sudah jadi kadrut rupanya. Virus kadrut memang dahsyat, lebih dahsyat dari virus corona. Ya tentu, para radikal dan toleran akan bermunculan di tahun 2023 ini karena di masa pemilih Pilpres di tahun 2024 ini. Jangan sekalipun mereka dipilih, hanya akan membawa bencana lagi mayoritas dan minoritas rakyat Indonesia. Itulah tanda-tanda awal kehancuran calon pasangan ini. Karena Tuhan telah mulai melihat kekuasaan kepada masyarakat bahwa gerombolan-gerombolan pecundang di NKRI ini akan segera diulah lantangkan karena sifat aslinya yang hanya menupur petaka di negeri ini. Mereka tidak memikirkan bangsa dan negara, tapi hanya untuk memenuhi hasrat nafsu syahwat pribadi dan gerombolan yang akan berujung pada petaka permanen seperti di Suriah sana. Mari kita pertahankan keutuhan NKRI dengan mengandalkan calon pasangan si Anies Baswedan dengan Cak Imin Prabowo. Tentunya Anies ini tidak asing lagi, kinerjanya sangatlah tidak bisa diyakinkan. Semakin jelas sudah artinya perubahan dengan melihat video Anies dan Cak Imin cium tangan di jalan di pemilu 2024. Semoga rakyat semakin cerdas untuk memilih. Keyakinanku sangat akan mendaftarkan cawapres hari ini. Cak Imin akan ditelap Anies dan diganti cawapres yang lain karena terbukti hasil survei dengan menjadikan Cak Imin jadi cawapres tidak mendorongkan suara Anies. Nah, baik teman-teman, berikanlah komentar saudara, tanggapan saudara di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran antara lain. Nah, terima kasih. Salam toleransi, salam NKRI harga mati. Salam dari Ujar TV menyampaikan.